Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari apa yang dikemukakan Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 21 sampai 24 sangat jelas menunjukkan adanya kemungkinan orang-orang yang sudah mengaku percaya dipotong dan terbuang dari hadirat Allah selamanya. Baiklah, kita membuka Roma pasal 11 ayat 21 sampai 24, nanti Bapak Ari akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Paulus tegas berkata, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Dalam pernyataan Paulus ini, saudaraku, ia menunjukkan kesejajaran orang percaya dengan bangsa Israel. Sebagaimana Allah menolak sebagian bangsa Israel, sehingga mereka tidak akan pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Demikian juga sebagian orang Kristen. Dalam hal ini Tuhan tidak segan-segan membuang atau memotong orang percaya dari keadaannya sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus juga jelas mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Bapa ditolak. Jelas, ukurannya bukan percaya atau tidak, tapi melakukan kehendak Bapa atau tidak. Kalau saudara berkata, kalau begitu percaya tidak perlu, Pak. Percaya itu harus diwujudkan atau dibuktikan dalam perbuatan. Itulah sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa, bukan kamu tidak percaya. Atau kamu percaya. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, aku tidak kenal kamu. Jadi orang percaya pasti melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bukan sekedar melakukan hukum, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Untuk itu dibutuhkan cara berpikir rohani, saudaraku. Cara berpikir yang benar. Maka kalau orang belum berubah cara berpikirnya untuk bisa sepikiran dengan Kristus atau memiliki pikiran perasaan Kristus, dia belum percaya. Jadi dengan hal ini saya harus mengatakan banyak orang Kristen akan masuk neraka. Biarpun dia mengaku percaya, tetapi dia tidak memiliki pikiran perasaan Kristus, tidak melakukan kehendak Bapa, cara berpikirnya belum diubah. Ada seseorang berkata kepada istri saya, Pak Eras itu gimana ya Bu? Firman Tuhan mengatakan yang percaya itu selamat loh. Kok dia kok enggak jelas? Jelas kok firman Tuhan yang percaya itu selamat. Saya berkata kepada istri saya, percaya itu apa?
Selamat itu yang bagaimana? Yang bicara ini juga seorang pendeta loh saudara. Pendeta loh yang ngomong itu. Bayangkan saudara. Bagaimana saya menjelaskan kepadanya apa arti percaya itu. Percaya itu berarti pola berpikirnya diubah. Cara berpikirnya diubah. Sehingga mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan ini yang membuat seseorang bisa melakukan kehendak Bapa. Jadi membutuhkan waktu untuk menjelaskan ini saudaraku. Nah sudah terlalu lama banyak orang Kristen memiliki konsep-konsep yang salah, yang dangkal, yang miskin. Dan itu dianggapnya sudah merupakan landasan yang cukup untuk menjadi orang Kristen. Nah kata tidak menyayangkan, epeisato, lebih berarti cadangan, menahan diri. Jadi maksud Paulus berkata ini adalah Allah rela, Allah tidak menahan diri. Kalau ada cabang-cabang yang harus dipotong atau ranting-ranting yang harus dipotong. Dan mereka tidak lagi menempel pada batang yang ditunjang akar. Artinya tidak akan menerima berkat rohani. Akar yang penuh getah yang kita pelajari di pertemuan yang lalu itu berkat rohani maksudnya. Hal ini terjadi jika mereka tidak hidup dalam kemurahannya. Tidak menuruti kehendak Allah. Allah tidak menyayangkan. Terkesan ini kejam. Tetapi inilah realitanya. Kalau Allah mengasihi seseorang, menyayangi seorang karena orang itu memberikan respon yang baik kepadanya, kepada Tuhan, wah, nggak ternilai berkat yang diberikan. Tapi kalau orang menolak, neraka, saudara. Terkesan kejam, itulah realitanya, saudara. Kalau saudara ditawari uang orang 10 juta, saudara tolak, saudara mungkin merasa nggak rugi. Tapi kalau itu uang bisa saudara miliki, saudara rugi 10 juta. Kalau 10 miliar, kalau 100 miliar, kalau 1 triliun, kalau 10 triliun, kalau 100 triliun, Anda tidak terima, itu Anda rugi. Atau enggak rugi Pak? Ya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari di mana orang sudah punya uang. Ketika menolak 1 triliun, 100 triliun ya dia masih hidup. Kalau keselamatan kekal kan nggak bisa. You harus memilih surga atau neraka. Keselamatan atau kebinasaan. You menolak keselamatan, you binasa. Jadi rugi. Itu maksudnya. Jadi perhatikanlah kemurahannya. Namun juga perhatikan kekerasannya. Perhatikanlah kristotesnya. Itu artinya beberapa, ada kebaikan, ya, ada integritas, ada kemurahan hati. Ya. Sedangkan kata kekerasan, apotomia, itu memiliki pengertian kejam, kasar, kaku, itu. Perhatikan Allah yang baik, yang generous, yang murah, gentle, ada, lembut, tapi juga bisa keras, kaku, kasar. Perhatikan dua kutub ini. Nah banyak orang Kristen hanya melihat satu kutub. Kemurahan, kebaikannya, kasih sayangnya. Tapi dia tidak melihat aspek yang lain. Kebenaran itu bulat. Kita harus melihat Allah secara utuh, secara bulat. Kalau tidak bulat itu dusta. Sebagian kebenaran itu dusta. Diakui, harus diakui betapa kejamnya orang-orang yang memberitakan firman tidak penuh atau kebenaran yang tidak utuh. Hanya sebagian kebenaran saja. Karena hal ini dapat membinasakan banyak orang. Nah, biasanya firman yang tidak utuh, kebenaran yang tidak bulat, disebabkan teologi mereka yang salah. Paling tidak kelompok ini, buktikan. Yang tidak menunjukkan kebenaran secara bulat atau utuh, yang tidak memperkenalkan Allah secara bulat dan utuh. Di antaranya, orang-orang yang mengajarkan kemakmuran jasmani, prosperity theology. Gereja-gereja yang ngomongnya berkat melulu. Lihat, dia tidak akan menunjukkan kekerasan Allah. Hyper grace. Pokoknya yang penting selamat, beres kamu percaya. Nggak perlu ada usaha. Ya kita juga bukan usaha supaya
kita bisa menciptakan keselamatan. Keselamatan itu Tuhan yang memberi, tanpa kematian Yesus di kayu salib. Perbuatan baik pun sebaik apapun tidak selamat. Tapi dengan anugerah itu kita harus dimuridkan. Kita harus bertumbuh mengerjakan keselamatan untuk menjadi sempurna. Jangan berpikir semua sudah selesai. Belum. Lihat kelompok orang-orang yang juga hanya membicarakan soal mukjizat, karunia roh, atau kekristenan yang telah dijadikan seperti agama. Biasanya pada gereja-gereja yang sudah berdiri sejak ratusan atau ribuan tahun, sehingga kekristenan menjadi agama, bukan sebagai jalan hidup. Perhatikan itu, saudara. Sedih. Kalau lihat yang begitu sedih. Kenapa? Ya, tidak mengajarkan kebenaran secara utuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Coba perhatikan. Bagaimana bangsa Israel menjadi peringatan untuk kita. Sebagian bangsa Israel tidak sampai tanah Kanaan, tetapi binasa di padang gurun. Tidak boleh main-main. Tidak boleh anggap remeh dalam berurusan dengan Tuhan. Orang-orang yang terbelenggu dengan percintaan dunia pasti menganggap remeh bila berurusan dengan Tuhan. Pasti anggap remeh. Dia hanya mau mendengar Tuhan yang baik, yang memberkati, yang melindungi, yang menambahi kekayaan, yang menyembuhkan kalau sakit. Ya paling itu. Saya sudah ketemu orang-orang begitu, terutama orang-orang kaya yang sudah nyaman hidup. Saya seperti mengganggu ketenangan mereka. Tapi saya akan mengganggu lebih lagi dari hari-hari kemarin. Saya akan mengganggu terus. Saya akan menunjukkan betapa dahsyatnya api nanti. Saya sudah selesai menulis buku soal kitab Wahyu seri pertama. Mungkin bisa 3, paling tidak 2 seri. Ketika sangkakala akhir ditiup, itu bukan hanya gempa bumi, gempa di langit, langit yang robek. Dan ternyata ilmuwan juga memiliki teori mengenai gempa di langit itu kan. Dan Alkitab menunjukkan itu. Adanya unsur-unsur di udara terbakar. Wah, dahsyat sekali saudara-saudara. Salah satu film yang dulu pernah saya lihat itu, judulnya 2012. Saya itu enggak ngerti loh, kebetulan tuh ya, iseng ya, saya itu setel TV. Muncul sekali, saya lihat sekilas, udah. Baru-baru ini, ya 1 minggu ini, sekali iseng lagi, saya nggak nonton sampai akhir. Saya cuma sepotong. Saya pas ketemu lagi, ini film kenapa di setel melulu ya? Kok kebetulan saya juga yang nonton lagi. Saya jadi asik melihat ketika api turun dari langit, ketika tanah terbelah, gedung-gedung mulai ambruk. Wah, seru deh, keren. Keren. Kenapa? Karena kita akan dibawa Tuhan ke dunia baru di mana nggak ada keadaan itu. Orang hari ini sombong. Itu belakangan Pak, jangan main-main. Saya juga kadang-kadang tidak alert, seakan-akan itu masih jauh. Dan itu membuat saya juga tidak sungguh-sungguh menyerukan kebenaran. Padahal Tuhan sudah ingetin saya loh, kamu jangan meleng sedikit pun, ayo jangan meleng. Sebab gimana kita itu mau ngomong soal dunia akan hancur. Karena dunia kelihatan baik-baik, kita mengatakan semua damai, tenang-tenang. Kita seperti konyol saudaraku sekalian. Tapi kita harus berani dianggap konyol, seperti Nuh dianggap konyol. Iya. Nuh itu dianggap konyol. Keluarga Lot yang memberitahu bahwa Sodom dan Gomora akan menjadi lautan api, juga dianggap konyol, ditertawakan. Bahkan calon menantunya pun mentertawakan dia. Nah sudah. Jadi tidak heran kalau kita ditertawakan hari ini. Tapi kita nggak boleh lemah, lalu kita kompromi. Biar saja kita semakin miring. Orang pikir kita miring tapi kita lurus.
Nah, karena lebih banyak mempromosikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi tidak melihat aspek lain dari Allah, maka jemaat banyak memahami seakan-akan Allah tidak memiliki ketegasan. Dan hal ini mengakibatkan banyak orang Kristen hidup sembarangan atau sembrono atau ceroboh. Paulus mengatakan tetap dalam kemurahannya. Tetap dalam kemurahannya bisa berarti tetap dalam kebaikan Tuhan. Maksudnya bertumbuh terus untuk memiliki kebaikan moral atau integritas seperti Dia. Sebab kita diselamatkan agar sempurna seperti Bapa, agar serupa dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tetap di dalam kemurahannya itu bukan hanya tetap menjadi orang Kristen, tetapi tetap bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Fokus kita harus ke langit baru, bumi baru. Untuk itu kita membenahi diri supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Allah yang besar tidak cukup disenangkan dengan ritual, seremonial, liturgi gereja seperti ini, tapi setiap saat. Indah tadi kita menyanyikan nyanyian hidupku itu setiap saat. Tapi kita seringkali atau kadang-kadang meleset. Semakin bertumbuh dewasa semakin sedikit melesetnya sampai tidak akan pernah meleset. Sebab kita selalu membawa atmosfer kehadiran Tuhan. Kalau saudara datang ke pendalaman ke PA wanita atau kebaktian wanita kemarin, itu luar biasa firmannya. Kapan kau bisa merasakan atmosfer hadirat Tuhan? Waktu mendengar firman. Itu firman yang murni loh. Sampai Anda kecanduan. Anda kalau sampai tidak datang di satu acara yang saudara kunjungi seperti ini, ada yang benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Tapi ada orang yang kalau kebaktian seperti ini seperti seksaan. Sambil dia ikut PA, dia lihat ada film apa ya di sana. Orang begitu tuh yang gak menghormati Tuhan. Gak layak dia masuk surga. Itu hatinya itu betul-betul bengkok di mata Tuhan. Mungkin moralnya baik di mata manusia, dia gak mungkin menghormati Tuhan. Hadirat Tuhan itu dirasakan waktu kita mendengar firman. Waktu kita baca buku rohani. Ya. Waktu kita mendengarkan khotbah lewat YouTube atau CD. Dan itu menjadi kesukaan. Saya membayangkan waktu pulang sekolah ya. Saya ke tempat penyewaan komik, saya sewa komik itu karangan Jair, Hans Kanesteha itu. Seperti si buta dari Kuhantu, semacam itulah ya. Jaka Sembung lah. Atau tulisannya Esa Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Atau karangan Asmaraman Kopeng Ho, Dendam si Anak Haram, apa itu sejenisnya. Atau buku-buku waktu itu N. Hadini, Motinggo Boshe, ya. Alam Jahanam misalnya. Itu kan buku-buku dulu. Saya hobinya membaca, saudara. Wah, kalau sudah membaca, saya menghilang dari peredaran. Saya sembunyi. Jadi kalau di rumah dikasih tugas apa gitu, wah saya cepat-cepat. Kadang-kadang kerjanya kurang baik. Ini apaan kok buru-buru? Tapi saya memang mau baca buku. Saya cari tempat sepi, saya baca. Aduh, kadang saya bawa tikar tuh ya. Tempat mana? Saya taruh, saya baca di situ. Aduh, baca buku. Kalau sudah bawa buku komik itu ya, apalagi yang lanjutan yang baru muncul gitu. Kan lanjutan kadang kita tunggu. Begitu muncul itu Esa Mintarja yang nomor 100 sekian gitu. Wah, udah kita bawa, udah kayak sesuatu mau baca. Sekarang kita lain. Aku mau baca firman. Aku mau dengar CD khotbah. Itu menarik sekali, saudara. Itu hadirat Tuhan akan saudara rasakan. Yang kedua, waktu Anda berdoa. Ada hadirat Tuhan. Makanya kalau orang suka berdoa itu, maka dia akan peka di gereja mana Tuhan hadir atau Tuhan gak hadir. Kalau orang tidak berdoa, tidak merasakan hadirat yang murni, dia gak bisa bedakan. Kalau ke gereja tertentu yang penting hatinya senang, wah puji-pujian bagus, aku bisa nangis. Itu kejiwaan, psikologi. Nanti bahasa rohnya pun juga ngawur, gak asli. Nah kalau orang sedang berdoa, dia gak punya bahasa roh, tapi dia mengerti hadirat Tuhan. Dia tahu, aku gak sejahtera di ruangan ini. Yang ketiga itu paling bagus. Ketika dia menghadapi masalah,
Jadi ada masalah-masalah yang besar yang Tuhan izinkan kita alami yang sampai menggores jiwa kita. Apakah itu hal yang menyakitkan atau satu hal yang membahagiakan. Aduh, kita merasakan itu atmosfernya. Bahkan mestinya setiap saat dimanapun kita berada, kita merasakan atmosfer. Ketemu orang-orang yang kita kasih, kita ngopi bersama, ngobrol. Kita senang, aku bahagia di sini. Tuhan juga hadir di situ. Dua orang berkumpul dalam namanya. Saudara tidak akan betah kumpul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara akan buat banyak peristiwa-peristiwa hidup di mana Tuhan hadir di situ. Sebagai guru yang mendidik kita lewat masalah. Nah, betapa luar biasa kehidupan kita ini, saudara. Tetap di dalam kemurahannya. Amin. Biasanya pemberitaan yang tidak seimbang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, seakan-akan Allah memberi keselamatan dengan mudah kepada manusia. Akhirnya orang tidak melihat kekerasan Tuhan. Mereka memiliki pemahaman yang salah mengenai keselamatan. Asalkan dengan pikiran atau nalar sudah setuju bahwa Yesus juru selamat, maka mereka sudah selamat. Nah, ini ngawur. Mereka memahami keselamatan hanya sekedar terhindar dari neraka. Padahal keselamatan itu adalah proses manusia dikembalikan ke rancangan semula, rancangan Allah semula. Mereka tidak mengerti bahwa Allah mengendaki orang percaya menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dengan keadaan moral mereka yang sudah baik, mereka merasa yakin sudah diperkenankan masuk surga. Padahal orang percaya dirancang untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menjadi anggota keluarga kerajaan dan orang-orang yang bisa sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, bersekutu dengan Bapa. Saya sedang memikirkan dan sebagian sudah saya tulis mengenai kodrat ilahi. Dan saya mempelajari bagaimana saya belum memiliki kodrat ilahi secara baik. Belum. Tapi saya mengerti proses itu sedang berlangsung. Saya menemukan di dalam diri saya kodrat manusia yang masih bercampur dengan kodrat ilahi. Dan saya berduka cita. Setiap kali saya menemukan kodrat manusia saya muncul. Dan mulai bereaksi, berekspresi, bermanuver dalam bentuk tindakan, ucapan, atau pikiran. Saya berduka cita. Dan kodrat ilahi kita ini, kodrat manusia kita itu licik. Licik. Kita bisa dilicikil diri kita sendiri loh, saudara. Waktu kita ketemu orang, kita pura-pura ramah, atau kita mengarahkan orang untuk satu hal, padahal itu bukan kehendak Tuhan, kita licik. Nah, kelicikan-kelicikan itu harus kita kenali. Yang padahal dulu saya anggap enggak, itu mah biasa, itu malah kebaikan. Oh, saya bela Tuhan kok. Padahal itu bohong. Nah, kodrat ilahi itu lemah lembut, teduh, mencintai sesama, mengalah, enggak cari sanjungan, tidak pusing diterima orang atau ditolak, teduh, aduh itu luar biasa. Nah, kodrat ilahi itu terbangun lewat mindset yang dirubah, perjumpaan dengan Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa hidup itu natural. Dan kita harus kerja keras untuk merubah itu. Makanya kalau Tuhan mengatakan menyangkal diri itu kalimat lain tahu nggak? Bunuh kodratmu supaya kodrat ilahi muncul. Menyangkal diri bukan hanya menyangkal perbuatan-perbuatan yang tidak benar atau tidak senonoh, tetapi semua hal yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sangkal dirimu artinya matikan kodrat manusiamu biar kodrat ilahimu tumbuh. Itu jalan yang sukar. Kekristenan adalah jalan yang sukar. Amin, saudara. Nah, ini juga pemberitaan yang tidak seimbang dipengaruhi oleh faktor itu. Seakan-akan keselamatan itu mudah. Ya. Kedua, ajaran yang mengajarkan bahwa banyak orang Kristen memahami bahwa Allah yang murah membuat kehidupan ini mudah. Memberi keselamatan mudah ini. Tadi saya sudah jelaskan belum masuk ke sini sebenarnya. Jadi urusan dengan Tuhan karena mau mendapat perlindungan, penjagaan gitu. Padahal Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak bersih, aku gak terima kamu. Keluar kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Tuh, tegas. Kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Siapa yang menolak ini, menolak Allah. Jelas nggak? Waduh, tidak mudah. Dan yang ketiga, ajaran yang mengatakan bahwa Allah menentukan sebagian orang untuk selamat dalam pengertian masuk surga, juga sementara ada sebagian orang yang tidak ditentukan untuk selamat. Ini doktrin yang paling merusak bangunan iman Kristen yang benar. Paling merusak. Saudara jangan ditipu oleh ajaran itu. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya alkitabiah. Dan dibangun dengan banyak ayat-ayat Alkitab. Kalau Allah menentukan orang-orang tertentu untuk selamat dan yang lain tidak ditentukan, pasti tidak ada firman yang mengatakan sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, juga kekerasannya. Nah, ini kan respon kita, bukan Tuhan yang menentukan. Lah kok bisa loh mengajarkan bahwa Allah menentukan orang selamat dan yang lain tidak. Nah kan sudah ngawur saudaraku sekalian. Justru firman ini mengajak orang percaya untuk bertindak benar terhadap Allah. Sebab Allah bisa menerima dan juga membuang. Tergantung respon individu. Bukan karena Allah bertindak secara sepihak menentukan keselamatan masing-masing individu. Jelaslah ini. Kalau mau diputar sana sini, tetap dia tidak jujur. Salah itu. Di dalam Roma 11 ayat 21 sampai 22 terdapat kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa masing-masing individu harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Bukan Allah yang bertanggung jawab. Kalau Allah yang menentukan, Allah harus bertanggung jawab. Kalau tidak begitu tidak adil. Ya itu adil, Pak, adil menurut Allah. Nah enggak lah. Itu adil lah. Tidak adil lah. Tapi itu adil, Pak. Adil menurut Allah, enggak adil menurut kamu. Ah, enggak lah. Enggak bisa. Keadilan Allah harus ku mengerti. Sebab Allah, aku gambarnya. Aku harus meneladani dia. Nah ini yang seringkali digunakan kelompok orang yang mendukung Allah menentukan selamat atau tidak. Kita sering berkata, kita akan mengatakan, enggak adil, enggak fair, sewenang-wenang. Oh, itu adil menurut Tuhan. Pikiran Allah beda dengan pikiran kamu. Nanti dulu ayat itu muncul soal rencana, bukan soal penentuan keselamatan. Jangan perkosa ayat. Benar nggak? Iya, benar. Ini benar sekali. Itu keadilan versi Allah, Pak, bukan versi you. Kalau sampai ada orang yang bisa ditentukan selamat, udah bersyukurlah kita. Masih diselamatkan. Loh, yang bersyukur yang ditentukan selamat. Dan yang lain, ya itu bukan urusan kita. Gua manusia saja lihat orang binasa nangis loh. Apa Tuhan gak lebih nangis? Jadi keadilan Allah pasti kupahami. Karena kita ini gambar Allah dan tindakan-tindakan Allah, teladan kita, contoh kita. Untuk itu kita harus memiliki pengenalan, ajaran dan doktrin yang benar. Perhatikan kemurahannya dan kekerasannya. Menunjukkan bahwa Allah memiliki hakikat yang harus dikenal dengan benar. Jika kamu tetap dalam kemurahannya dan jika tidak, bla 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 bla. Ini menunjukkan bahwa manusia harus memberikan respon yang benar terhadap Allah. Ingat kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Jangan bicara mengenai keadilan Allah jika keadaan itu sewenang-wenang dan mencelakai orang. Tidak mungkin Allah punya keadilan mencelakai orang. Kalau pengenalan akan Allah salah, maka pasti akan ada respon. Kalau pengenalan akan Allah sudah salah, maka pasti tidak akan ada respon yang memadai terhadap Allah dan anugerahnya. Coba deh kita lihat dengan jujur dan teliti, cerdas. Teliti, jujur, dan cerdas. Bahwa teologi yang salah orang-orang Eropa pada umumnya menggiring mereka kepada kekafiran. Seakan-akan nenek moyang mereka tidak pernah mengenal Allah. Banyak gereja-gereja yang ditinggalkan dan menjadi bangkrut, masyarakatnya menjadi sekuler. Hal ini merupakan fakta empiris yang tidak dapat dibantah. Tidak bisa dibantah.
Nah sekarang tantangan untuk kita. Teologi ini benar nggak? Nah ini kan belum teruji oleh waktu. Amin. Tetapi kalau sekarang kita terus menjadi sangat ekstrim, mengenakan kodrat ilahi, nggak akan bisa mundur. Keselamatan menjadi milik yang pasti. Kamu punya hak penuh masuk kerajaan surga. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi. Nah ini tantangan untuk kita. Paling berat untuk pembicaranya yang masih berdaging. Waduh berat banget. Ini pilihan kita. Tidak ada lagi jalan lain. Makanya paling berat itu ya saya dan saudara-saudara yang mau ikuti jejak Tuhan ini. Tidak boleh bercela, tidak boleh salah. Mengerikan saudaraku. Mengerikan loh kita ini. Karena kita harus mempertaruhkan hidup kita untuk membuktikan kebenaran. Eropa menjadi sekuler seperti hari ini kan ratusan tahun. Nah kita nggak tahu apakah masih ada umur bumi ini 50 tahun ke depan. Apakah masih ada 50 tahun ke depan bumi masih ada. Apakah 100 tahun masih ada. Melihat dunia macam hari ini udah susah loh. Dengan sumber alam yang begitu menipis. Dengan ekologi ya bumi yang alam yang tidak terkendali, wah dengan kejahatan manusia, kita tidak yakin loh masih eksis 50 tahun ke depan. Makanya ya sisa waktu ini harus kita gunakan sungguh-sungguh. Saya jujur ngomong ya, saya takut loh saya ini menoleh ke belakang karena putus asa. Karena aduh capek Tuhan, udah saya jadi Kristen biasa-biasa aja dah. Diundang khotbah, saya khotbah sana sini dapat amplop. Terus ya udah punya jemaat, saya bisa minta perpuluhan, selama ini saya belum dapat perpuluhan, sekarang bagi dong perpuluhan. Saya biar nyaman-nyaman hidup deh. Saya takut tuh bisa noleh begitu. Kadang-kadang kita kan putus asa juga Pak. Kenapa ya saya capek begini ya? Belum tentu juga orang menghargai. Bahkan kadang-kadang orang juga masih curigai kita. Ah bener gak sih dia gak jujur kali, pura-pura. Aduh mendingan saya jadi pendeta biasa-biasa sajalah. Yang lain juga begitu-begitu kok aman kok, kenapa gue cari masalah sendiri ya. Dengan ngomong gini juga musuh banyak. Musuhnya bukan orang non-Kristen. Orang Kristen sendiri, pendeta-pendeta yang menganggap saya itu ajarannya enggak tepat lah apa. Aduh mendingan saya ikut-ikut deh. Yang lain kemakmuran, gue juga ikut kemakmuran. Udah yo. Yang lain doa Yabes, kita juga pakai doa Yabes. Kita ikut-ikut dah. Tapi karena mengenal kebenaran, kebenaran mengejar kita. Nggak bisa. Nah saudara-saudara selama ini yang bersama-sama kami. Serius nggak untuk berani benar-benar sangat ekstrim? Saudara kalau masih mencintai dunia, noleh ke belakang, aku mau hidup seperti yang lain Pak, nggak aneh-aneh. Ya susah sudah. Nah saya saja berat juga loh, tapi memilih untuk aku pilih surga. Saya masih merasa bahwa warna kita, positioning kita ini masih belum tajam. Sudah nampak positioningnya. Di mana-mana, lewat YouTube jadi viral lah, ada di mana-mana di pengajaran ini. Sudah mulai, tapi belum sangat tajam, belum sangat ekstrim. Ke depan kita kan harus lebih sangat ekstrim, saudaraku. Jadi nampak bahwa kita orang-orang yang asing di bumi ini. Kita orang asing di bumi ini. Kita musafir di bumi ini. Kelihatan tuh kemusafirannya. Kelihatan itu, nampak tidak mengharapkan bahagia dunia ini, nampak itu, jelas saudara. Tetapi kita tetap hidup bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai bapak ibu rumah tangga, pegawai, sebagai bagian dari anggota masyarakat, tetap kita harus bertanggung jawab. Di situ karena kita melatih menjadi garam dunia, terang dunia. Jangan terus menyepi jadi aneh, jadi weird, jadi aneh. Enggak boleh. Tetap seperti normal, tapi dalamnya beda. Dari luar kayaknya sama, dalamnya beda. Jangan luarnya kayaknya sama, beda, dalamnya sama.
Tetap kelihatannya kita sama, tapi dalam kita beda. Orang kan mencium keharuman itu. Kita harus serius. Pulang ke surga itu serius. Benar-benar dunia bukan rumah kita. Dan itu bisa kita miliki penghayatan itu dua. Kalau kita benar-benar meninggalkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita belajar hidup suci. Yang kedua, benar-benar tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Baru kita bisa menghayati dunia bukan rumah kita. Ya kita masih bisa jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, bisa, bukan tidak. Tetapi tetap hati kita terpaut di surga. Dan ajaibnya mau jalan-jalan kemanapun juga kita bahagia saja. Ya kagum juga dengan alam yang bagus, dengan pemandangan, dengan gedung-gedung yang bagus. Wah manusia bisa ya bikin begini. Tapi hati kita tertaruh di surga. Hati-hati ya Bapak Ibu yang lagi punya kesenangan. Jangan jadikan itu berhala. Ingat itu. Jangan jadi berhala. Oh lagi mau happy nih, punya kesenangan. Jangan menggantikan kesenanganmu dengan Tuhan. Ya, jangan menggantikan kesenangan dengan Tuhan dengan yang lain. Paulus mengatakan bahwa masing-masing kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kalau seorang Paulus berbuat demikian, wah, apalagi kita. Apalagi kita, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Nah karena Paulus punya kerinduan yang kuat, punya kesungguhan yang kuat untuk berkenan, Tuhan pun juga mengerjakan di dalam dia. Apa misalnya? Paulus bisa sombong dikasih duri dalam daging, thorn in the flesh. Tuhan kasih pengaman, sekring, plek. Kalau kamu ini plek mati, kalau kebakar. Jadi mau dikasih duri dalam daging. Jadi kalau saudara punya pasangan yang tidak membahagiakan, situasi hidup yang tidak membahagiakan, saudara jangan merasa, aduh bencana benar. Enggak, itu duri dalam daging. Pasangan hidup kita itu bisa menjadi duri dalam daging permanen, D3P. Duri dalam daging permanen. Tapi tolong jangan diucapkan di depan pasanganmu ya. Ini jahat kalau ngomong gitu. Kampungan dan tidak dewasa. Jangan berkata kepada pasanganmu pulang dari sini, Pap, ada apa? Sebenarnya begini Pap, apa? Jujur ya Pap, apa? Kamu itu D3P saya. Maksudmu? Maksudmu apa? Ya maksud saya duri dalam daging permanen. Kamu itu menyusahkan saya Pap. Saya gak bahagia sama kamu. Tapi gak apa-apa Pap. Ini bawa saya ke surga. Wah dia gak mau tahu loh. Udah lu kawin sama orang deh. Lu nyobain sama orang. Gua duri. Kamu cari yang lebih lagi. Supaya kamu lebih permanen ke surga. Cari duri yang lebih besar. Oh gak boleh begitu juga. Aku duri. Ada lagi duri raksasa. Jadi keadaan tidak nyaman itu bagus. Saya juga punya keadaan tidak nyaman. Ada, cuma nggak cerita aja. Bagaimana soal, ya Tuhan kasih pengaman. Saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan kalau engkau kasih saya uang banyak, pasti aku pakai untuk pelayanan, pasti berguna untuk pekerjaanmu. Engkau pasti bisa percayai aku Tuhan. Aku sudah membuktikan lah soal duit aku benar. Ya soal duit kamu benar, tapi soal hati kamu belum bisa aku percayai. Kalau kamu pegang uang banyak, kamu memang pakai untuk pekerjaan Tuhan loh. Tapi kamu jadi sombong ya Ras. Jadi kamu jangan dulu sekarang. Oke siap bos. Ya enggak apa-apa. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan banyak hal lagi saudara. Nah makanya benahi diri terus. Untuk pekerjaan Tuhan lebih efektif. Iya. Amin enggak saudara? Saudara juga. Kalau belum punya rumah, belum punya mobil atau punya mobil tapi tidak bagus, nggak apa-apa, kita jalani. Bahkan keadaan apapun dalam hidupmu, nikmati itu. Kenapa? Karena kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam apapun. Nah, saudara kalau membaca di dalam Yohanes 15 ayat 4-6, Tuhan berkata apa di situ? Akulah pokok anggur, kamu carang-carangnya. Kamu harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kau dikerat. Ini kan satu panggilan, satu tanggung jawab
yang tidak bisa dihindari. Harus berbuah. Saya tanya diri saya sendiri, kamu udah berbuah belum ya Ras? Coba, apa enggak gentar? Sekarang saya tanya kepada saudara, saudara sudah menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan? Tuh, saudara bisa bahasa Indonesia enggak? Karena saya tanya saudara seperti tidak tahu bahasa Indonesia. Waktu saya tanya saudara sudah berbuah enggak? Saudara begini. Ini buah bukan presentase. Berbuah. Seberapa indahnya buah hidup saudara. Kita perkarakan itu dalam hidup kita masing-masing. Tuhan berkata sebagian, maksud saya, cabang yang dicangkokkan pada batang zaitun asli. Artinya kita ini bukan asli ya, ditaruh kepada pohon zaitun itu. Kita tidak asli. Yang asli saja bisa dipotong. Apalagi kita yang tidak asli, yang dicangkokkan. Kita harus menyerap banyak dari getah itu supaya kita menjadi cabang atau carang yang betul-betul berbuah menghasilkan. Itu kan maksudnya. Jangan kemudian orang berkata, waduh Pak kalau begitu keselamatan kita karena perbuatan baik. Memang dia tidak mendengar secara utuh. Dan jangan lawan orang begini. Kenapa? Cari kerjaan. Ya udah terserah situ dah. Terserah kamu. Saya punya pengertian lain. Nah kita mesti melihat ada perubahan nggak dalam hidup kita. Perubahan untuk berbuah. Dari waktu ke waktu. Jadi bukan sekedar begini loh. Suami saya berubah. Oh pasti. Istri saya berubah. Oh pasti. Tapi ada sesuatu yang betul-betul saudara sendiri merasa. Aku berubah loh. Ini sudah ada buahnya. Buah hidupku. Dan orang yang paling tahu adalah diri sendiri. Makanya kalau ditanya saudara sudah menghasilkan buah enggak? Yang menyenangkan Tuhan. Anda bisa diam. Saya pun ditanya bisa diam loh. Iya, apa ya? Bagus saudara diam. Daripada saudara ngomong Anda salah. Tetapi jangan diam lalu tidak bereaksi. Saudara harus berjuang untuk menghasilkan buah. Dan ini perkara kekekalan saudara. Ini bukan masalah ecek-ecek atau abal-abal atau masalah kecil. Ini masalah keabadian. Jadi kita memperkarakan ini dengan serius di hadapan Tuhan. Kita sudah berbuah belum? Makanya paling indah itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Paling tidak saudaraku 30 menit. Di situ kita akan mendengar banyak hal. Oh, saudara akan bisa mengerti apa artinya suara Tuhan itu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lisan atau ditulis. Orang harus mengalami sendiri. Seberapa tingkat kepuasan Tuhan terhadap masing-masing individu. Seberapa tingkat kepuasan Tuhan. Memang masing-masing kita punya umur rohani dan keadaan yang berbeda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Kan tentu anak 3 SD beda dengan anak kelas 6 SD. Tuntutannya beda. Beda lagi dengan anak kelas 3 SMP. Beda lagi dengan anak kelas 3 SMA. Beda lagi dengan mahasiswa. Mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat akhir juga beda. Nah, masing-masing orang itu pasti punya standar yang berbeda sesuai dengan kelasnya. Tapi tingkat kepuasan Tuhan harus kita bisa mengerti. Kalau anak usia 4 tahun, dia menghitung 1 sampai 100, wah orang tua sudah mulai senang. Dia bisa membuat baca sedikit-sedikit, oh senang. Ini Ibu Budi. Ibu Budi cantik sekali. Senang.
Mami ini bacanya ini Ibu Budi, bagus sekali. Tapi kalau usia 25 tahun, Mami ini Ibu Budi, oh nggak menyenangkan. Kamu sudah mesti buku tebal-tebal. Buka accounting yang tebal-tebal, udah. Masa umur 20 tahun masih, ini Ibu Bubut. Tingkat kepuasan Tuhan untuk hidup kita masing-masing harus diperkarakan loh. Itu step by step. Supaya sampai titik akhir waktu ketemu Tuhan terpenuhi. Nggak bisa gini, ntar gampang deh urusan di belakangan hari. Nggak bisa. Step by step. Progresivitasnya jelas. Jadi sampai titik akhir waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan sudah melihat. Dan kita juga sudah tahu, kita sampai di situ. Makanya kegelisahan kita hari ini sudah kita rasakan waktu kita sadar kita belum mencapai titik kepuasan yang baik di mata Tuhan. Bukan nanti urusan belakangan dah, pokoknya nanti all in belakangan. Beres-beres pembukuan belakangan hari. Nah, selesaikan day by day. Salahnya apa? Saya melakukan kegagalan apa hari ini? Aku minta ampun. Terus minta maaf kepada Tuhan, berubah lagi, besok lebih baik. Itu sampai titik akhir baru kita tahu bahwa aku yakin aku dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya yakin-yakin, tapi aku tahu aku dikenal oleh Tuhan. Kalau yakin masih gambling. Jangan membiasakan meyakini, merasakan apa yang kau yakini. Jangan membiasakan merasakan apa yang kamu yakini, tapi rasakan apa yang kamu alami dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saya ulangi saudara, tingkat kepuasan Tuhan dalam hidup kita harus kita perkarakan tiap hari supaya sampai titik akhir kita jelas beres. Urusan pajak ya selama ini, nanti belakangan, nanti baru waktu tinggal seminggu, dubruk. Mestinya dari setiap bulan rapikan, akhir bulan tinggal brek selesai, udah jelas saya bersih. Nah kita ini kan sering ngurusinnya, nanti masih ada waktu tahun depan. Bahaya, tiap tahun, tiap bulan, jelas pembukuannya, jelas penyelesaian pajaknya. Saya kira ini sebuah ilustrasi yang bisa membantu saudara memahami yang saya maksud. Tingkat kepuasan Tuhan itu berapa? Buah-buah yang kita hasilkan itu seberapa? Memuaskan Tuhan tidak? Aduh saya serius memperkarakan ini saudara. Maka sering saya berduka. Saya merasa saya belum mencapai kodrat ilahi yang dikehendaki Allah. Mestinya seumur saya ini kodrat ilahi yang saya miliki nilainya sekian. Kalau belum, waduh saya harus kejar ketinggalan itu. Supaya ketika kita menutup mata, kita yakin kita sudah mencapai kodrat yang tepat. Saya tidak menutup kemungkinan percaya bahwa kalau kita terus bertumbuh dalam kodrat ilahi yang benar, kepekaan kita luar biasa. Sampai kapan kita meninggal mungkin kita bisa berasa. Mungkin kita akan berkata, Mam mungkin saya nggak lama. Atau anak-anakku mungkin saya nggak lama. Atau gereja harus mulai dipersiapkan siapa pemimpinnya dan lain sebagainya. Pasti, jadi nggak brek meninggal berantakan semua. Kayaknya bukan begitu Tuhan. Nah ini kodrat ilahi ini. Jadi kalau sampai kita tidak peka dengan Tuhan, karena kita nggak tiap hari memperkarakan hal ini. Nah ini loh masalahnya saudaraku. Saudara ngerti saya ngomong apa? Betapa mahalnya nasihat ini. Yang tidak akan pernah mudah saudara terima di mana-mana. Haleluya, amin.